Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dimanapun kita berada selalu berikan limpahan nikmat ya. Tak lupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Oke, di pembelajaran MTK kita yang kedua, kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan yang akan kita bahas adalah penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Jadi ada tiga tahapannya. Yang pertama, jumlahkan pembilangnya penyebut tetap. Yang kedua, apabila pembilang lebih kecil daripada penyebut, kita sederhanakan dengan cara pembilang dan penyebut kita bahagi dengan bilangan yang sama dan bilangannya harus habis dibagi. Yang ketiga, apabila pembilang lebih besar daripada penyebut, berarti kita ubah ke pecahan campuran. Tapi di kesempatan hari ini kita hanya akan membahas dua tahap, 1 sama 2. Oke, contoh nomor 1. Diingat ya, ketika kalian mengerjakan penjumlahan pecahan, lihat penyebutnya. Yang pertama kalian lihat itu lihat penyebutnya sama atau tidak. Kalau penyebutnya sama, langsung saja jumlahkan pembilangnya. Penyebutnya tetap. Sekarang kita lihat di sini penyebutnya 10, 10 berarti penyebutnya sama, berarti langsung kita tambahkan pembilangnya. 5 ditambah 2, 3 ditambah 2, 5 per 10. Kenapa penyebutnya tidak kita jumlahkan? Karena penyebutnya sama. Pada penjumlahan ketika berpenyebut sama tidak dijumlahkan, langsung kita tulis saja. Berarti kalau penyebutnya 10, langsung kita tulis juga 10. Nanti 5, hasilnya 5 per 10. Dari sini baru kita lihat bilangannya disederhanakan atau kita ubah ke pecahan campuran. Kita lihat, oh di atas lebih kecil daripada di bawah, berarti kita sederhanakan. Disederhanakan. Ingat, kalau menyederhanakan harus dibahagi dengan bilangan yang sama dan bilangannya harus habis dibagi. Berbicara tentang pembagian berarti itu melibatkan namanya perkalian. Kenapa? Karena perkalian itu adalah kebalikan daripada pembagian. Diingat ya, pembagian itu adalah kebalikannya daripada perkalian. Coba lihat, diperhatikan di sini. Di sini ada perkalian 2 sama perkalian 5. Ingat ya. Diingat tadi, seperti saya katakan tadi, pembagian itu kebalikan daripada perkalian. Coba lihat ya, 1 dikali 2 dia 2. Ketika dibalik, 2 dibagi 2 dia hasilnya 1. 2 dibagi 1 hasilnya 2. 2 dikali 2, 4. 4 dibagi 2, 2. 4 dibagi 2, 2. 3 dikali 2, 6. 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 3, 2. 4 dikali 2, 8. 8 dibagi 2, 4. 8 dibagi 4, 2. 5 kali 2, 10. 10 bagi 2, 5. 10 bagi 5, 2. Perkalian 5 juga seperti itu ya. 6 dikali 5, 30. 30 dibagi 5, 6. 30 bagi 6, 5. 8 dikali 5, 40. 40 dibagi 5, 8. 40 dibagi 8, 5. Jadi ingat, pembagian itu adalah kebalikannya daripada perkalian. Ketika ada soal seperti ini, 12 dibagi 2, langsung ingat perkalian 2. Oh, 12 bagi 2. 2 kali berapa yang menghasilkan 12? 2 kali 6. Berarti kalau 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Sekarang kita kembali ke contoh. Bilangan ini mau kita sederhanakan. Kira-kira disederhanakan dibagi berapa bilangan ini? Ingat, harus dibagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi berapa? Bagi 1. Ingat ya, jangan dibagi 1. Kenapa? Karena akan menghasilkan dirinya sendiri. Karena kalau 5 dibagi 1 hasilnya tetap 5. 10 dibagi 1 hasilnya tetap 10. Jadi hasilnya dirinya sendiri. Tidak ada penyederhanaan, tidak kita perkecil bilangannya ya. Kecuali memang bilangannya tidak bisa kita sederhanakan. Sekarang kita lihat lagi di sini. 5 bisa tidak dibagi 2? Di perkalian 2 ada tidak yang menghasilkan 5? 2. Di perkalian 2 ada tidak yang menghasilkan 5? Tidak ada. Berarti 5 tidak bisa kita bahagi 2. Walaupun 10 dibagi 2 bisa ya. 10 ini bisa dibagi 2, tapi di atas kan tidak bisa dibagi 2. Berarti di sini tidak boleh kita bagi 2. Bagi 3. 5 bisa tidak dibagi 3. Di perkalian 3 ada tidak yang menghasilkan 5? Tidak ada juga. Berarti 5 tidak bisa kita bagi 3. Bagi 4. Di perkalian 4 ada tidak yang menghasilkan 5? Tidak ada.
bahagi 5. Di perkalian 5 ada tidak yang menghasilkan 5? Ada, berarti di sini bisa dibagi 5. Tapi lihat dulu di bawah. Lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya bisa tidak dibagi 5? 10. 10 bisa tidak dibagi 5? Ada tidak yang di perkalian 5 yang menghasilkan 10? Ada kan? 5 kali 2 10, berarti di perkalian 5 ada yang menghasilkan 10. Berarti di sini bisa bahagi 5, di bawah juga bisa dibagi 5. Berarti kita bahagi dengan angka 5. Berarti di atas dibagi 5, di bawah juga harus dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 5 kali berapa mendapatkan 5? Ya 1. 10 bahagi 5, 5 kali berapa yang mendapatkan 10? Nah, 2. 1/2. Masih bisa tidak kita sederhanakan ini? Ini sudah merupakan bentuk paling sederhana karena di atasnya sudah 1. Jadi ini sudah bentuk paling sederhana, tidak ada lagi di bawahnya. Oke, ke soal nomor 2. Ingat penjumlahan pecahan. Yang pertama dilihat itu penyebutnya. Kalau penyebutnya sama, langsung saja tambahkan pembilangnya. Oke, penyebutnya sudah sama 12, berarti langsung kita tambahkan pembilangnya. 5 ditambah 3, 8/12. Pembilang lebih kecil daripada penyebut, di atas lebih kecil daripada di bawah, berarti kita sederhanakan. Nah, 8. Ingat ya, jangan dibagi 1 karena akan menghasilkan dirinya sendiri. 8 bahagi 2. 8 bisa tidak dibagi 2? Ada tidak di perkalian 2-nya yang menghasilkan 8? Ada, berarti bila 8 bisa dibagi 2. Sekarang kita lihat dulu 12. 12 bisa tidak dibagi 2? Ada tidak di perkalian 2 yang menghasilkan 12? Ada, berarti di sini bisa kita bahagi 2. Jadi di atas bahagi 2, di bawah juga kita bahagi 2. Ingat harus dibagi dengan bilangan yang sama. 8 bahagi 2. 2 kali berapa yang mendapatkan 8? 2 kali 4/12 dibagi 2. 2 kali berapa yang mendapatkan 12? 2 kali 5. Oke. Nah, dari sini lihat lagi. Masih bisa tidak disederhanakan pecahan ini? Masih bisa. Berarti selama pecahannya masih bisa disederhanakan, kalian sederhanakan. 4 bisa tidak dibagi 2? Berarti dari perkalian 2 menghasilkan 4? Ada. Lihat di bawahnya, penyebutnya 6. Bisa tidak dibagi 2? Ada dari perkalian 2 yang menghasilkan 6? Ada. Berarti bisa bagi 2. Bahagi 2, bawah juga bahagi 2. 4 dibagi 2. 2 kali berapa menghasilkan 4? 2/6 dibagi 2. 2 kali berapa mendapatkan 6? 3. Sekarang kita lihat lagi 2/3. Masih bisa tidak kita sederhanakan ini? 2 bisa kita bahagi 2. Tapi lihat di penyebutnya. 3 bisa tidak dibagi 2? Ada tidak di perkalian 2 yang menghasilkan 3? Tidak ada. Berarti tidak bisa kita bahagi 2. Di bawah bisa dibagi 3, tapi di atas tidak bisa dibagi 3. 2 ini tidak bisa dibagi 3. Berarti ini adalah bentuk paling sederhana. Tidak ada lagi di bawahnya. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Nah, soal nomor 3. Lihat penyebutnya. Oh, penyebutnya sudah sama, berarti langsung tambahkan pembilangnya. 5 ditambah 2, 7/11. Nah, sekarang lihat lagi. Di atas lebih kecil daripada di bawah, berarti kita sederhanakan. Oke, kita sederhanakan. 7 bisa bagi 2? Perkalian 2 yang menghasilkan 7? Tidak ada. Di perkalian 3, 7 bisa tidak dibagi dengan 3? Di perkalian 3 ada tidak yang menghasilkan 7? Tidak ada. 7 bisa tidak dibagi 4? Di perkalian 4 ada tidak yang menghasilkan 7? Tidak ada. 7 bisa tidak dibagi 5? Di perkalian 5 ada tidak yang menghasilkan 7? Tidak ada. 6. 7 bisa tidak dibagi 6? Di perkalian 6 ada tidak yang menghasilkan 7? Tidak ada juga. Perkalian 7 bisa tidak dibagi 7? 7 bisa tidak dibagi 7? Bisa ya. Ada tidak di perkalian 7 yang 7? Ya ada. Di sini bisa dibagi 7, tapi lihat dulu penyebutnya. Bisa tidak penyebutnya dibagi 7? 11. 11 ini bisa tidak dibagi 7? 7 kali berapa yang mendapatkan 11? Tidak ada. Berarti jangan dibagi 7 karena tidak bisa dibagi 7. Saya penyebutnya 11. 11 ini bisa dibagi 11, tapi 7 bisa tidak dibagi 11? Tidak bisa. Berarti ini adalah bentuk paling sederhana. Ini sudah bentuk paling sederhananya. Tidak ada lagi di bawahnya ini. Karena sudah tidak bisa kita bahagi dengan bilangan yang sama. Kan? Kecuali angka 1, tapi kan 1 tidak bisa. Karena akan menghasilkan dirinya sendiri. Tidak akan habis bilangannya kalau kita bahagi 1. Yang 1 papan tulis ini penuh ini. Kalau cuma kita bahagi 1 terus, karena akan
pecahannya akan berulang. Nah, berarti ini adalah bentuk paling sederhana. Tidak bisa sudah kita sederhanakan ini. Berarti 7/11 ini bentuk paling sederhananya. Kemudian nomor 4. Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya semuanya 15. Berarti tinggal kita tambahkan pembilangnya. 5 ditambah 3 8 ditambah 2 10/15. Sekarang kita lihat pembilang lebih kecil daripada penyebut, berarti kita sederhanakan. 10 bisa tidak dibagi 2? Ada di perkalian 2 menghasilkan 10? Ada. Lihat 15. Ada tidak di perkalian 2 yang menghasilkan 15? Tidak ada. Berarti tidak boleh dibagi 2. Bagi 3, 10 bisa bagi 3? Ada tidak yang di perkalian 3 yang menghasilkan 10? Tidak ada. 10 bisa bagi 4? Ada tidak di perkalian 4 yang menghasilkan 10? Tidak ada. 5. 10 bisa tidak dibagi 5? Ada tidak di perkalian 5 menghasilkan 10? Ada, berarti 10 bisa dibagi 5. Kita lihat dulu penyebutnya. 15. 15 bisa tidak dibagi 5? Di perkalian 5 ada tidak menghasilkan 15? Ada, berarti di sini bisa kita bagi dengan 15. Berarti di sini bisa kita bagi dengan 5. Berarti di atas dibagi 5, di bawah juga dibagi 10 dibagi 5. 5 kali berapa yang mendapatkan 10? Dikali 2. 10 dibagi 5. 5 kali berapa yang mendapatkan 15? Dikali 3. Sekarang kita lihat, mau kita sederhanakan lagi tidak ini? Bisa tidak kita sederhanakan lagi? 2 bisa dibagi 2. 3 bisa tidak dibagi 2 dan 3? Tidak bisa. Nah, 3 bisa dibagi 3, tapi 2 tidak bisa kita bagi dengan 3. Nah, harus dibagi dengan bilangan yang sama. Berarti ini adalah bentuk yang paling sederhana, tidak ada lagi bawahnya. Oke, ke soal yang terakhir. Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya sudah sama. Berarti langsung saja tambahkan pembilangnya. 2 ditambah 1, 3 ditambah 3, 6/8. Di atas lebih kecil daripada di bawah, berarti kita sederhanakan. 6 bisa bahagi 2? Ada di perkalian 2 menghasilkan 6? Ada. Kita lihat lagi penyebutnya. 8 bisa tidak kita bahagi 2? Ada di perkalian 2 menghasilkan 8? Ada. Di bilangan ini, pecahan ini bisa kita bahagi 2. Atas bagi 2, di bawah dibagi 2. 6 dibagi 2, 2 kali berapa mendapatkan 6? 3/8 dibagi 2, 2 kali berapa mendapatkan 8? 4. Nah, lihat lagi, bisa lagi tidak disederhanakan bilangan 3/4 ini? 3 bisa dibagi 2? Tidak. 4 bisa dibagi 2? Bisa, tapi di atas tidak bisa. Karena harus dia lagi dengan bilangan yang sama, berarti tidak boleh kita pakai 2. Sekarang 3 bisa tidak dibagi 3? Bisa, tapi lihat dulu penyebutnya. 4 bisa tidak dibagi 3? Tidak bisa, kan di perkalian 3 tidak ada yang menghasilkan 4, berarti tidak bisa kita bahagi 3. 4 memang bisa dibagi 4, tapi 3 tidak bisa kita bahagi 4. Berarti ini adalah bentuk paling sederhana, tidak ada lagi di bawahnya ini. Ingat, ketika kalian mau menyederhanakan pecahan, diingat ya, pembilangnya sama penyebutnya harus dibagi dengan bilangan yang sama dan bilangannya harus habis dibagi. Demikian untuk penjelasan hari ini, materi hari ini. Adapun yang tidak jelas dari penjelasannya Ustazah, silahkan langsung ke WA pribadinya Ustazah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.